Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Latsar, bersama saya Putri Para April Damajunan, peserta Latsar CPNS Kemhan tahun ajaran 2021 gelombang 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi itu berasal dari kata corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Jadi dapat disimpulkan, korupsi adalah suatu perbuatan yang berdampak pada kerusakan moral dan berdampak secara jangka panjang. Korupsi juga dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Yang pertama adalah korupsi transaktif, yang artinya korupsi ini menunjukkan adanya kesempatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Yang kedua, korupsi ekstroaktif, yang merupakan korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal yang dihargai. Yang ketiga ada korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Yang keempat ada korupsi nepotistik, yang berarti korupsi ini memberikan perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Selanjutnya yang kelima, korupsi autogenik, yang berarti dilakukan oleh individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu yang hanya diketahui oleh diri sendiri. Yang keenam adalah korupsi suportif, yang berarti korupsi ini mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keadaan tindak korupsi yang lain. Yang ketujuh, korupsi desensif, yang berarti korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. 7 klasifikasi korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terbagi menjadi 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yaitu contohnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, suap menyuap, contohnya itu seperti pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, contohnya itu memanipulasi kwitansi kosong. Yang keempat, pemerasan. Contohnya itu seperti pungutan liar. Yang kelima, perbuatan curang. Contohnya itu menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya melibatkan urusan pribadi dalam proyek lembaga. Contohnya pemberian hadiah dalam bentuk apapun. Secara umum, akibat korupsi ini merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, yang pertama, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambilan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat, tata administrasi, seperti tidak efisien, kurang kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan represif. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi dapat berasal dari lingkungan kita, kode etik pekerjaan, dan moral pribadi. Berikut nilai-nilai anti korupsi.
Yang pertama adalah nilai kejujuran, yaitu menjadi pribadi yang tidak curang dan tidak berbohong, sehingga sebagai seorang ASN akan selalu konsisten dengan apa yang dikatakan dan dikerjakan. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi, dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, disiplin, yaitu mampu melakukan segala hal sesuai dengan waktunya. Yang keempat, mandiri, yaitu mampu mengerjakan segalanya dengan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Lalu nilai yang selanjutnya adalah kerja keras, yaitu melakukan segala pekerjaan tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerjanya tercapai. Nilai selanjutnya yaitu sederhana, yang berarti tidak berlebihan, hanya menyesuaikan dengan kebutuhannya saja. Nilai yang selanjutnya yaitu berani, berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri. Yang selanjutnya peduli, yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Dan nilai yang terakhir yaitu adil, berarti kita tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada siapapun. Tunas integritas. Apa yang dimaksud dengan tunas integritas? Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka, pembangunan integritas perlu dimulai dengan upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Peran tunas integritas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang terakhir, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk kita bisa berintegritas tinggi. Sekian materi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.